Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes. Ya anak-anak, kita bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus baik buat kita. Karena kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesegaran untuk kita menikmati hari yang baru. Kita bisa bangun dari tidur kita bisa menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sayang dan baik buat kita semua. Ya anak-anak, pagi ini kita akan memulai renungan kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan lagu Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa, ikuti Ibu Yolita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan selalu memberkati dan menjaga hidup kami. Sehingga pagi ini kami bisa kembali bersama-sama untuk belajar. Tolong kami sebelum kami belajar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, ya hari ini kita akan mulai renungan kita. Ibu mau kasih judul renungan kita hari ini, terima kasih untuk diri saya. Apa? Terima kasih untuk diri saya. Kenapa kita perlu berterima kasih? Berterima kasihnya sama siapa? Ayo anak-anak. Berterima kasih tentunya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang telah memberikan kita hidup, telah menjaga kita. Kita bisa sampai hari ini bisa ada kan? Bisa kumpul sama mama papa, bisa main-main sama teman-teman, bisa belajar. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu baik, begitu sayang kepada kita. Jadi kita harus selalu berterima kasih buat diri kita sendiri. Gimana caranya ya anak-anak? Supaya kita tetap berterima kasih buat diri kita sendiri.
yaitu anak-anak harus selalu menjaga diri anak-anak sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kita hidup, Tuhan Yesus sudah kasih kita kesehatan, kita bisa senang, bisa menikmati semua yang Tuhan berikan. Jadi kita harus tetap belajar berterima kasih. Tahu nggak anak-anak cara berterima kasih? Berterima kasih itu bisa anak-anak lakukan dengan cara apa? Berdoa. Berdoa bilang, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan Yesus memberikan saya kesehatan. Jadi kita bisa berterima kasih lewat doa, ya. Kita lihat Tuhan Yesus itu baik kan? Anak-anak lihat di luar rumah ada tumbuhan, ada tanaman, ada segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita berterima kasih. Siapa yang bisa bikin anak-anak? Bisa ciptakan kita manusia ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ciptakan mama, papa, dan diri kita. Jadi kita harus berterima kasih. Siapa yang bisa bikin, contohnya gini anak-anak, pohon yang di rumah pasti ada pohon kan? Atau ada tumbuhan yang cantik, yang indah. Itu siapa yang bikin? Siapa yang bikin anak-anak? Siapa yang ciptakan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menciptakan. Ada lagunya, masih ingat gak anak-anak? Waktu di TKA pasti masih ingat kan lagu ini? Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Ya, siapa yang bikin bunga? Kalau bunga dari tisu, bunga dari kertas origami, ya itu Ibu Yolita pun bisa. Mama papa bisa, anak-anak juga bisa kan? Kayak waktu itu ada bikin jumputan. Anak-anak bikin jumputan dari tisu kan? Nah, hasilnya bagus tuh. Nah, itu siapa yang bikin? Anak-anak kan? Tapi yang bikin pohon besar, yang ciptakan tanaman yang indah, yang bikin gunung, yang bikin bikin segala sesuatu yang ada di langit, bulan, bintang, itu siapa yang bisa bikin? Anak-anak nggak bisa, Ibu Yolita nggak bisa, Ibu Guru juga nggak bisa bikin langit, bikin bintang, bikin bulan, nggak bisa. Yang bisa bikin itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bersyukur kita ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan, semuanya lengkap Tuhan kasih. Jadi kita harus selalu berterima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menciptakan kita, memberikan kita hidup, memberikan kita semuanya ini. Coba kalau Tuhan Yesus kasih mata hanya satu begini, cantik enggak? Atau mulutnya ketutup, atau enggak ada hidung, kan jelek. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Dia menciptakan kita semuanya ada telinga 2, mata, hidung, mulut, kan semua lengkap Tuhan ciptakan. Jadi kita berterima kasih karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Lewat diri kita harus jaga baik-baik semua badan kita ini, tubuh kita harus kita jaga, ya. Dan berterima kasih kepada Tuhan lewat doa. Ingat ya, ada lagu, kita nyanyi ya. Nanti kita, siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Terus siapa buat gunung, matahari, dan bintang? Yuk, 1, 2, 3. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat gunung? Saya tidak bisa. Siapa buat gunung? Hanya Tuhan saja. Siapa buat matahari? Saya tidak bisa. Siapa buat matahari? Hanya Tuhan saja. Bintang itu ada di mana? Di malam hari. Ayo, siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Ya, semuanya itu ciptaan Tuhan ya. Jadi kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu yang ada buat kita. Dan juga termasuk diri kita Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah kasih kita nafas hidup. Ya, anak-anak, kita mau baca satu ayat hafalan dalam Mazmur. Ikutin Ibu Yolita ya. Mazmur 139 ayat 14a.
ya. Mazmur 139 ayat 14a. Ikuti Ibu Yolita. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, sekali lagi ya. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Iya, nanti anak-anak baca di rumah ya. Ikutin gerakan Ibu Yolita. Ingat, sekali lagi yang terakhir. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Iya, anak-anak kita bersyukur ya. Karena Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa. Dia menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Ya anak-anak, kita bersyukur buat hari ini renungan firman Tuhan. Ingat, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Lewat doa kita mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih anak-anak. Biar firman Tuhan hari ini, cerita hari ini memberkati kita semua untuk kita ingat selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat doa kita ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye. Sebelum kita belajar nanti kita masih tetap harus semangat untuk belajar yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tema Tanah Air. Subtema Lambang Negara Indonesia. Nama negara kita adalah Indonesia. Coba teman-teman sebutkan satu persatu hurufnya. I, N, D, O, N, E, S, I, A. Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pada kaki burung Garuda mencengkram semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku bangsa, kita tetap bersatu menjadi bangsa Indonesia. Teman-teman, mari kita baca Pancasila bersama-sama dengan simbol yang melambangkannya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolkan dengan lambang bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Persatuan Indonesia. Pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Nah, teman-teman, ada yang tahu berapa jumlah bulu pada sayap burung Garuda? Mari kita hitung bersama-sama. Ya, betul sekali. Ada 17. Indonesia merdeka pada tanggal 17. Kemudian ada berapa jumlah bulu pada ekor burung Garuda? Luar biasa. Ada 8, menandakan Indonesia merdeka pada bulan 8 Agustus. Jumlah pada leher ada 45. Indonesia merdeka pada. Mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, oh
rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi. Wah, hari ini anak-anak pasti semuanya dalam keadaan sehat. Kayak Ibu Jela hari ini. Sehat ya Ibu Jela ya? Ibu Bunga juga sehat. Anak-anak, tadi anak-anak telah renungan bersama Ibu Guru. Lalu anak-anak tadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, anak-anak sudah menonton sebuah video. Nah, anak-anak menonton video apa? Masih ingat tadi? Pasti masih ingat. Anak-anak ada nyanyi lagu Garuda Pancasila kan? Anak-anak di rumah belajar ya untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Tadi kita belajar lagu Garuda Pancasila. Kemarin Ibu Ros ada ajarkan tentang bendera kita. Bendera kita ada dua warna, yaitu apa Ibu Jela? Ada warna merah. Merah Dan ada warna putih. putih. Jangan terbalik. Memang sih dua warna. Bisa saja nanti anak-anak gambar benderanya, anak-anak saya mau warnai benderanya merahnya di bawah. Itu bukan bendera negara kita. Negara kita, negara Indonesia, benderanya berwarna merah di atas dan putih di bawah. Jangan sampai ketukar. Nanti jadi bendera negara lain ya. Ingat ya, Indonesia benderanya merah dan putih. Kita masih belajar hari ini dengan tema kehidupanku. Subtemanya adalah budayaku. Kemarin kita belajar tentang bendera, tentang Indonesia. Kita tadi nonton video belajar tentang lambang negara. Anak-anak juga harus belajar ya, walaupun anak-anak masih TK, masih TKB, anak-anak tetap harus tahu nama negara kita apa, bendera kita apa, lagu nasional kita apa, lambang negara kita apa. Anak-anak pasti bisa di rumah. Mama papa tolong bantu anak-anak saat anak-anak belajar ya. Hari ini sebelum anak-anak belajar, Ibu Bunga mau mengecek dulu. Anak-anak pasti sudah mandi kan? Jangan-jangan ada yang belum. Ada yang belum? Kayaknya belum Ibu. Ada kali ya. Ayo yang belum mandi cepat mandi, karena Ibu Bunga walaupun tidak melihat tapi anak-anak tetap bertanggung jawab untuk diri anak-anak sendiri. Masa belajar di pagi hari sambil ngantuk-ngantuk sambil begitu, terus nggak cuci muka, bangun tidur tidak sikat gigi, langsung Ibu Bunga sudah ada kirim video, saya mau nonton, atau Ibu Guru yang lain sudah kirim video, saya mau nonton biar cepat selesaikan PR-nya, jadi saya bisa main. Oh tidak, sebelum anak-anak belajar, anak-anak tetap harus mandi dulu supaya waktu anak-anak belajar, anak-anak tidak ngantuk, atau anak-anak capek, saya nggak mau belajar hari ini, udah nggak mau belajar mama, besok aja, siang aja saya belajar. Nggak boleh. Kalau anak-anak disuruh belajarnya di pagi hari, belajar sama-sama Ibu Guru dan teman-teman yang lain juga di pagi hari, supaya apa yang diberikan oleh Ibu Guru itu anak-anak bisa masuk di otaknya dan anak-anak bisa mengerti. Dan Ibu Bunga juga mau mengecek apakah hari ini anak-anak berpakaian dengan rapi atau tidak. Kita lihat di Ibu Jela deh. Ibu Jela hari ini pakai bajunya rapi enggak? Rapi nggak? Rapi. Ibu Bunga juga pakai bajunya yang rapi. Anak-anak juga di rumah, walaupun Ibu Bunga, Ibu Jela, Ibu Guru yang lain tidak melihat anak-anak, tapi ingat tadi Ibu Bunga bilang anak-anak bertanggung jawab diri anak-anak sendiri. Mandi pagi, berpakaiannya rapi, lalu anak-anak belajar duduknya rapi, mengerjakan tugas dengan baik, tidak sambil marah-marah. Itu baru anak Tuhan yang bertanggung jawab. Pasti anak-anak bisa. Bisa anak-anak? Hebat. Itu baru anak Tuhan yang hebat. Ya, Ibu Bunga mau sebelum kita mulai belajar, Ibu Bunga mau tanya ke Ibu Jela. Ibu Jela pernah pergi ke pameran enggak? Pernah Ibu Bunga. Ibu Jela pergi ke pameran di mana Ibu Jela? Kalau di Singkawang di Krida sana Ibu. Di Krida sana. Iya. Biasanya kalau Ibu Jela ke pameran, Ibu Jela lihat apa sih di pameran? Banyak, ada yang tentang apa ya? Apa ya?
Aduh, Ibu Jela lupa. Ya, Ibu Jela lupa. Anak-anak bisa tolong Ibu Jela. Hari ini tugas pertama anak-anak adalah pada saat anak-anak pasti semuanya pernah nih pergi ke pameran. Yang biasanya kalau ulang tahun Kota Singkawang ada expo, Singkawa Expo, pameran di Kridasana. Anak-anak suka pergi ke sana, ngajak mama rame-rame ke sana. Biasanya kalau Imlek sebelum Cap Gome ada dibikin apa waktu itu ya, ada bikin pagodanya besar, ada bikin kue keranjang yang besar. Anak-anak pasti pernah pergi ke tempat itu. Nah, Ibu Bunga minta tolong anak-anak ceritakan pengalaman kalian waktu kalian pergi nonton festival. Apa yang kalian lihat? Itu pertama ya, apa yang kalian lihat di festival itu. Terus kalian pergi dengan siapa? Lalu bagaimana perasaan kalian waktu kalian pergi ke festival itu? Anak-anak ceritakan ya, jangan lupa direkam dan kirimkan ke ibu gurunya supaya ibu gurunya juga bisa tahu, oh ternyata di festival itu ada ini, ada itu, atau wah di festival itu banyak yang jualan sosis. Ya kan Ibu Jela? Iya, Ibu Bunga juga pernah pergi. Ibu Bunga bawa anak-anak Ibu Bunga pergi sama suami Ibu Bunga. Dan biasanya kalau pergi ke festival itu anak Ibu Bunga suka minta beliin sosis. Boleh anak-anak beli tapi jangan banyak-banyak ya. Takut sosisnya nggak bersih, dibakarnya di tempat yang sembarangan, banyak debu. Ingat, Tuhan minta kita jaga diri kita, jadi kita gunakan diri kita dengan baik, makan makanan yang baik dan juga yang bersih. Selanjutnya, anak-anak ada tugas yang pertama. Nanti anak-anak lihat bagaimana caranya Ibu Jela mempraktikkan tugas ini. Anak-anak tugasnya adalah menyusun bentuk geometri sesuai dengan urutannya. Anak-anak perhatikan dengan baik dan dengarkan penjelasannya ya. Nah, anak-anak, di sini ada bentuk pola yang namanya geometri. Tugas anak-anak di rumah nanti ada ibu guru sudah tempelkan di buku gambar. Di situ ada perintahnya untuk menempel dan menyusun sesuai warna dan pola geometrinya. Nah, contohnya seperti ini. Pertama ada warna pink, bentuk segitiga. Dan Ibu Jela susun lagi pola segi empatnya warna biru. Nah, yang warna hijau namanya pola lingkaran. Selanjutnya, anak-anak ikut pola yang awal. Pola yang awalnya berarti segitiga berwarna pink. Lalu segi empat warna biru dan lingkaran warna hijau. Disusun sesuai urutan yang awal. Bisa juga anak-anak kalau misalnya maunya segi empat dulu boleh, segitiganya di belakang. Begitu juga yang belakangnya bikin seperti itu. Atau yang pola dulu, pola lingkaran dulu, baru segi empat. Bisa dirubah seperti itu. Nah, nanti ditempel ya di buku gambar menggunakan lem. Selamat mengerjakan. Tadi anak-anak sudah menyusun bentuk geometri kan? Nah, tugas anak-anak yang kedua di rumah adalah hari ini kita mau memasangkan sebuah gambar dengan huruf. Huruf apa? Huruf awal dari gambar tersebut. Yang pertama, oh ya, Ibu Bunga lupa. Ada di dalam buku Tanah Airku pada halaman 3. Nih ya, pada halaman 3. Nah, anak-anak perhatikan. Gambar yang pertama ini adalah gambar angklung. Ya, Ibu Bunga sudah tulis di papan. Ada angklung. Gambar yang kedua ada bendera. Ini tulisannya bendera. Gambar yang ketiga ini adalah Monas. Ya, ini tulisannya Monas, kata Monas. Lalu gambar yang keempat ini adalah gambar wayang. Ini kata wayang. Dan gambar yang terakhir ini adalah suling. Ya, ini kata suling. Anak-anak perhatikan, tugas anak-anak adalah
menarik garis pada huruf awal dari gambar benda ini. Nah kan di sampingnya tuh ada huruf B, huruf M, huruf S, dan huruf A, lalu huruf W. Anak-anak perhatikan, gambar pertama ini tadi gambar apa anak-anak? Hah? Bukan bendera, Ibu Jela. Bukan bendera. Apa yang Ibu Jela tadi? Angklung. Iya, anak-anak hebat ya, bisa memperhatikan dengan baik. Ibu Jela tadi sengaja biar anak-anak tadi perhatikan tidak ya. Nah, gambar pertama ini adalah angklung. Angklung itu huruf pertamanya adalah huruf apa ini anak-anak? Huruf apa? Iya benar, A. Berarti anak-anak harus tarik garis ke huruf A. Lalu gambar yang kedua adalah bendera. Bendera huruf awalnya adalah B. Anak-anak tarik garis ke huruf B. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar Monas. Monas huruf awalnya adalah M. Anak-anak harus tarik garis ke huruf M. Gambar yang keempat adalah iya, wayang. Huruf awal kata wayang adalah W. Tarik garis ke W. Dan yang terakhir adalah gambar suling. Suling itu huruf awalnya adalah S. S. Anak-anak ingat ya, Ibu Bunga sudah bantu anak-anak. Anak-anak tinggal menarik garisnya dengan benar, tarik garisnya rapi-rapi, belajar menulisnya dengan rapi, jangan bengkok-bengkok naik turun begitu ya. Tugas selanjutnya kita akan membatik. Anak-anak lihat. Di sini di papan Ibu Bunga punya kotak. Nanti anak-anak membuat pola batik di buku kalian seperti ini. Anak-anak nanti meneruskan, ibu gurunya sudah tuliskan pola batik awalnya kan. Anak-anak caranya seperti ini. Garis dari atas ke bawah, kasih lengkung, tarik sampai ke ujung. Di atasnya juga lakukan seperti ini. Lalu anak-anak kasih lingkaran di sini. Lingkarannya jangan kecil-kecil, nanti diwarnai tidak bagus. Kasih lingkarannya agak besar. Lalu gambar yang berikutnya, di bawahnya juga anak-anak bikin yang sama. Bikin yang sama ya. Seperti ini. Nanti setiap kotaknya bukan seperti ini. Sampai kotaknya habis di buku kotaknya. Dan jangan lupa untuk diwarnai dengan rapi. Dan warnanya tidak hanya satu atau dua warna. Ini kan banyak nih. Ini bisa satu warna, ini dua, ini tiga. Di sininya bisa 4, di sininya bisa 5. Itu Bunga kasih contoh. Misalnya anak-anak kasih ini warna merah, ininya kuning, di sininya hijau, di sininya biru, di sininya warna merah muda atau pink. Boleh. Jadi banyak warna di dalam kotak ini nanti. Ya anak-anak, kegiatan kita sudah selesai hari ini. Kita sudah belajar banyak. Beberapa saja tadi Bu Jila dari awal. Kita belajar tentang lambang negara, yaitu burung Garuda. Anak-anak sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Lalu kita tadi belajar menyusun pola geometri. Lalu kita juga sudah belajar menarik garis sesuai dengan huruf awal pada sebuah kata. Lalu kita juga sudah belajar membatik. Nah, kita sudah selesai hari ini. Anak-anak silakan mengerjakan tugas kalian dengan baik. Dan yang diminta dikirimkan video, jangan lupa kirimkan videonya ya ke ibu gurunya masing-masing. Pembelajaran kita sudah selesai. Kita mau tutup. Kita naikkan satu pujian. Bapak, terima kasih. Anak-anak lipat tangan dan tutup matanya.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita ikuti Ibu Jela berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami sudah belajar. Kami sudah belajar. Tuhan, Tuhan, buat kami mengerti. buat kami mengerti, Buat kami. buat kami menjadi anak-anak anak-anak yang pintar. yang pintar, Anak-anak yang takut akan Tuhan. anak-anak yang takut akan Tuhan, Anak-anak yang mengerti anak-anak yang mengerti dan turut perkataan perkataan orang tua kami. orang tua kami. Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus juga berkati kedua orang tua kami kedua orang tua kami dan guru-guru kami. dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan.